Gadis itu baru saja keluar setelah mandi, dan mendengar suara ketukan pintu. Ia mengira pacarnya pulang. Siapa sangka ternyata orang asing. Setelah paman itu masuk ke dalam, meletakkan uang ke atas meja, sang gadis ketakutan, tidak tahu apa yang terjadi. Sang paman mendekati si gadis, pacarnya yang membeli roti di bawah, melihat hal itu, dan langsung segera pulang ke rumah, menggunakan tapla meja dan mengikat si pria, dan menyuruh si gadis untuk segera lari. Si gadis baru saja bergerak, takut pria itu mengejarnya. Sang pria menggunakan meja untuk menyerang si paman. Kemudian keduanya di jalan, berlari sekuat tenaga. Setelah itu, sang pacar membawa ceweknya, datang ke polisi untuk lapor. Menghadapi pertanyaan polisi, melihat si gadis masih belum tenang, takut ia akan teringat dengan kejadian tadi. Kemudian berinisiatif untuk pergi keluar melakukan interogasi. Siapa sangka baru saja si pria keluar, seorang polisi tua, melepaskan jaket si gadis, mengatakan di jaket ada darah pembunuh. Bisa membantu kasus ini. Si gadis segera membukanya, dan menutupi tubuhnya. Tidak berani berkata-kata. Setelah beberapa saat, si gadis perlahan-lahan berbicara. Tangan kanan pembunuh, ada tato segi 5. Polisi segera teringat, yang menyerang gadis itu, adalah ketua mereka sendiri, sang pria yang di luar, sedang diinterogasi oleh polisi. Tato segi 5 itu, ia tidak mengetahuinya. Saat itu beberapa ketua polisi ini, sedang melihat dari luar. Ia memanggil seluruh bawahannya, dan mengatakan, gadis ini adalah orang Ling, juga seorang gadis, tinggal menunggu sidang. Aku dipukul anak itu hingga seperti ini, tidak seharusnya melepasnya. Ketua menyuruh bawahannya untuk memperhatikan si pria, kemudian keluar dan masuk ke ruang gadis itu. Polisi tua tahu ketuanya ingin melakukan apa, ia mengikuti dari belakang. Di sisi lain, di saat polisi sedang merapikan dokumen, tiba-tiba pria di atas meja, melihat tato itu, ia tahu, dirinya telah masuk ke dalam perangkap, takut gadisnya dalam bahaya. Ia segera berlari keluar, tapi ia telah telat selangkah. Dua polisi menarik pria itu masuk ke dalam, dan mengikat tangannya di langit-langit ruangan, dan dipukul hingga berdarah. Ia pun pingsan. Ia harus bertahan, karena hanya dengan hidup, baru bisa membalas dendam orang-orang tersebut. Setelah melakukan hal jahat, beberapa mengobrol di ruangan, tidak tahu, telah melangkah ke dalam kubur. Saat itu, suara telepon berdering. Mereka baru tahu, gadis itu bukanlah gadis, tetapi dalam waktu dekat, seorang murid dari suatu sekolah. Ternyata dari awal, di saat si pria mengantar pacarnya pulang, menyadari rumahnya telah dikunci. Ia ingin menerobos masuk, tetapi suara itu mengganggu Ling yang di depannya. Melihat keduanya tidak ada tempat, ia berniat baik untuk menyuruh mereka menetap. Kemudian berkata ke pria, ia masih ada tamu. Kalian malam ini tinggal di sini saja. Sebelum pergi, ia menyuruh si pria untuk menjaga pacarnya baik-baik. Di saat si gadis mandi, sang pria takut perutnya kelaparan. Ia turun ke bawah untuk membeli roti, dan juga di saat itu, ketua polisi datang. Sehingga terjadi hal itu. Ketua berkata, murid lalu kenapa? Dia terbelakangan. Bila melapor bahwa kita menyerangnya, siapa yang akan percaya dengannya? Bahkan pacarnya juga tidak akan dilepas begitu saja. Kemudian menyuruh bawahan untuk mempersiapkan, dan menuntut si pria, lalu menuduhnya. Si pria dengan begitu, dikurung selama 6 bulan. Setelah si gadis dikeluarkan, polisi mengancamnya, bila kamu berani membocorkannya, aku akan membuat pacarmu selamanya tidak akan keluar. Tapi polisi masih tidak tahu. Pria yang berada di penjara telah membuat persiapan untuk balas dendam, bahkan hingga ia berdarah. Ia menghilangkan sidik jarinya, karena ia telah mempersiapkan cara untuk balas dendam. 6 bulan yang lalu, ia membawa pacarnya ke kantor polisi untuk lapor. Pihak lawan tidak menerimanya, bahkan menganiaya pacarnya. Setelah kejadian itu, mereka bahkan mengancam pacarnya, dan dirinya dikurung selama 6 bulan di penjara. Di hari keluarnya, pacarnya datang menjemputnya dengan perut hamil. Sang pria berlinang air mata, meski mengetahui itu dari hal dianiaya. Tapi ia tetap pura-pura kuat, dan pulang bersama dengan pacarnya. Melihat perut pacarnya, sang pria memulai rencana balas dendamnya. Ia ingin orang pertama yang mati adalah Aceng. Di saat mereka tidak siaga, ia menggunakan piring dan menggores tenggorokannya, kemudian menahan badannya. Mau bagaimanapun Aceng melawan, tidak bisa melawan si pria.
hingga tenggorokannya tergores, kemudian meninggal. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan kantong di danau, dan muncul bau tidak sedap, dan menemukan kartu identitas polisi. Melihat dengan rinci, di dalam masih ada mayat bayi. Polisi dengan cepat datang ke rumah Aceng. Baru saja masuk, ada cairan yang mereka injak, dan ternyata adalah darah. Polisi dengan cepat menemukan istri Aceng sudah tergeletak di lantai, dan bayi di dalam perutnya telah dikeluarkan. Di saat yang sama, polisi tua sedang menuangkan air untuk istrinya. Melihat pandangan istrinya mengarah ke arah pintu, ia bersiap meletakkan tangannya di pistol. Tidak lama kemudian, polisi menerima telepon dari polisi tua, tapi tidak ada suara. Polisi langsung tahu tidak ada yang beres. Segera menuju ke rumah polisi tua, tapi mereka telat selangkah. Istri si polisi tua, anaknya juga sudah dikeluarkan dari perut. Lalu si polisi tua itu meninggal di dalam bak mandi. Dari telepon tadi, sengaja ditelepon oleh si pria. Kedua kasus beruntun. Polisi melakukan pencarian. Si pria duduk di bas, bahkan tidak dikenal oleh polisi. Di saat mobil mau pergi, HOG datang. Si pria takut dikenal, segera pergi. HOG melihatnya dan mengejarnya. Sang pria kabur sekuat tenaga, lalu masuk ke dalam semak, dikepung oleh polisi, dan dibawa ke ruang interogasi. HOG melihat si pria datang untuk balas dendam, tapi tidak ada bukti apapun, dan juga tidak menemukan sidik jari. Siap menyiksanya, polisi mengeluarkan jarum panjang, mengikat kaki si pria, kemudian menusuk telinganya. Rasanya sangat sakit, tetapi si pria tetap tidak berkata apa-apa. HOG kesal, dan memaksa si pria untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia menumpahkan paku payung ke meja, dan membawa si pria, lalu menjatuhkannya ke paku. Hingga begitu, ia masih tidak berkata-kata, hanya berkata, "Kamu bisa menyiksaku." Bukannya juga tidak pernah melakukannya. Di sisi lain, sang pacar melihat berita di TV, mengetahui pacarnya ditangkap polisi, dan langsung mencari cara untuk menolongnya. Ia membakar foto mereka berdua, dan menelepon polisi, kemudian mengambil pisau, pergi ke dalam toilet, dan melakukan aborsi sendiri. Setelah mengeluarkan anaknya, ia membuang pisau ke dalam selokan. Tujuan si gadis adalah untuk menolong pacarnya. Setengah tahun yang lalu, ia di kantor polisi, dianiaya. Sang pacar demi balas dendam, membunuh 2 polisi, dan kemudian ditangkap. Di kantor polisi, si pria dipukul polisi, dan nyawanya terancam. Saat itu, ketua membuka pintu dan masuk. Melihat sang pria dipukul hingga seperti itu, menyuruh kedua orang keluar. Mereka sudah menangkap salah orang. Tadi baru saja menerima kasus yang sama, membuktikan si pria bukan pembunuh. Dengan begitu, pacarnya yang menggunakan cara aborsi, menyelamatkan pacarnya. Ketua berkata ke si pria, "Ia dipukul hingga seperti itu, selama tidak dikejar. Aku sekarang akan melepasmu." Tapi HOG merasa, masalah tidak begitu gampang. Ia menelepon ketua sebelumnya, dan mengatakan si pria datang untuk balas dendam. 2 polisi telah dibunuhnya. Meski dirimu telah pensiun, juga harus hati-hati. Mungkin selanjutnya adalah kamu. Setelah memutuskan telepon, HOG datang ke rumah sakit, ingin menanyakan pacar si pria. Tak disangka, si pria lebih cepat selangkah. Ia menolong pacarnya keluar. HOG segera mengejar mereka, dan menyuruh rekan kerja untuk menghalangi mereka. Rekan kerja melihat mobil si pria, dan terus menembak. Mobil pun berhenti di pom bensin. Polisi maju ke depan. Di saat ingin melihat, tiba-tiba pria menjatuhkan pistol polisi. Keduanya pun berkelahi. Polisi menggunakan selang minyak, dan mengikat leher si pria. Tapi si pria menekan selang sehingga minyak keluar. Tidak menunggu respon polisi, ia langsung menembak, dan terbakar. Tidak hanya itu, mulutnya juga terbakar. Tidak lama kemudian, ia terbakar hingga meninggal. Sang pria baru lari keluar. HOG sudah mengejarnya. Untungnya tersandung batu, sehingga tidak berhasil mengejar si pria. Setelah HOG turun dari mobil, ia terus memukul sang pria. Di waktu itu, tidak ada tenaga. Di saat HOG bersiap untuk menyerangnya, si pria mengambil penutup, dan langsung memukul kepala si polisi. Dengan begitu, 5 polisi yang menganiaya pacarnya, sekarang masih tersisa 1. Esoknya, ketua juga datang, melihat pacar si pria di mobil ambulan. Ia tahu, si pria pasti berada di sekitar sini. Kemudian ia menembak ke langit, menyuruh si pria untuk keluar. Tidak ada respon.
Ketua sudah tidak sabar, kemudian menembak 2 kali ke arah pacarnya. Tidak lama kemudian, si pria muncul dari semak-semak. Ketua menemukan si pria, dan langsung menembak berkali-kali. Tapi tidak ada yang mengenainya. Ia perlahan-lahan maju ke depan, dan bersiap untuk mengakhiri hidup si pria. Tapi pelurunya telah habis. Ketua melihat si pria yang penuh darah, berkata kepadanya, "Dendam di antara kita berakhir di sini. Bila kamu bisa hidup, saya harap kamu bisa ingat, akulah yang memberimu hidup." Beberapa bulan kemudian, si pria beneran bertahan hidup. Melihat di TV, ketua yang berbudi luhur, si pria memutuskan melanjutkan balas dendamnya. Ia datang ke suatu panti asuhan. Ternyata ketua di saat itu telah menjadi kepala panti asuhan. Tapi itu tidak bisa menebus kesalahannya, perilakunya yang keji. Setelah anak-anak keluar, ketua menuangkan kopi untuk si pria, bahkan berkata, "Aku sekarang fokus mengajar anak-anak bernyanyi." Dengan hal yang dulunya, juga melakukan pertobatan yang mendalam, berharap bisa menebus masa lalu, dan mulai hidup yang baru. Baru selesai berbicara, sang pria langsung menarik tangannya, dan menembaknya. Tato segi 5-nya, tembakan kedua, ketiga. Ketua tidak bisa melawan. Saat itu, anak-anak mendengar suara tembakan masuk ke dalam. Sang pria tidak kasihan, tetap menembaknya hingga mati. Di saat bersiap untuk pergi, tiba-tiba seorang anak menggunakan pena menusuk leher si pria, kemudian menggigitnya. Kemudian, sekelompok anak mengepungnya menggunakan pena dan melawan si pria. Saat dia membebaskan diri, seorang anak mengambil pistol dari tangannya dan menembak badan si pria, hingga darah si ketua mengalir bergabung dengan darah si pria. Sang pria menghembus nafas terakhir. Meski film ini rasanya sangat tertekan, tapi juga keburukan dan malunya sifat manusia ditunjukkan secara mendalam. Dari tangan si pria yang diikat di langit-langit ruangan, hingga pacarnya yang dianiaya demi menolong pacarnya, mengambil pisau dan masuk ke toilet. Semua ini, semuanya adalah melawan kejahatan. Mereka hanya menerima ancaman, ingin menolong orang biasa, dan bisa hidup bahagia. Tapi tak disangka, beberapa tidak tahu malu, menginjak dan menganiaya. Hingga pada akhir, inisiatornya sendiri, dia juga mengusulkan bahwa dia ingin menjernihkan kecurigaannya di masa lalu. Kenapa dia ingin berdamai denganmu? Dia menjual dirinya kepada iblis, demi balas dendam, demi menghancurkan mereka dari dunia ini.